Jadi kaedahnya, ibu, kalau ibu kanker lalu minum tampala, sembuh kankernya. Tapi kalau kanker malah minum yang kalalawit, malah nambah. Kenapa sih Ustadz gitu-gitu amat? Ya memang begitu. Setelah diteliti ternyata ada senyawa tanin, saponin. Ya ini yang lebih banyak dalam tampala. Nah barulah paham kita kan sekarang ya. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, sesungguhnya segala puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Mari senantiasa kita memuji dan bersyukur kepadanya. Nahmaduhu, sesungguhnya kita semua diciptakan, kita semua berjalan di muka bumi ini hanya untuk beribadah kepadanya, menghadapkan wajah kepadanya, menjadikannya satu-satunya tujuan dalam hidup kita. Wa nasta'inuhu, dan kepadanya kita meminta pertolongan. Wa nastaghfiruh, kepada Allah Ta'ala pula kita akhirnya memohon ampunan dari berbagai kesalahan. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, dan kepada Allah Ta'ala kita memohon perlindungan dari keburukan amal-amal kita, kejahatan nafsu kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Sesiapa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya petunjuk, maka tidak seorang pun yang bisa menahannya. Dan sesiapa yang Allah Ta'ala halang dari petunjuk, maka tidak seorang pun jin ataupun manusia ataupun malaikat yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb saya satu-satunya, dan Muhammad adalah utusannya dan rasulnya yang terakhir, yang tidak ada lagi utusan dan nabi setelahnya sampai akhir zaman. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, Duyufunal kiram, tamu-tamu yang dimuliakan, alhamdulillah malam ini Allah Ta'ala berikan kepada kita kesempatan ya untuk bermajlis di saat yang lain di Pulau Jawa ini ya, mengurungkan diri untuk menyampaikan ceramah-ceramah keagamaan ya, dan Allah Ta'ala berikan kepada kita kebahagiaan, kesempatan ya, waktu, kemampuan secara material ya untuk menyimak satu topik yang luar biasa ya, satu hal yang sangat krusial. Ini berkaitan dengan nyawa, berkaitan dengan akidah ya, berkaitan dengan keselamatan jiwa raga kita, memperbaiki cara kita memandang ya pandemik yang saat ini terjadi ya, membangun relasi penyakit medis dan Al-Quran untuk menyikapi wabah corona ya, dan juga penyakit-penyakit lainnya termasuk penyakit-penyakit yang kita alami. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, patut kita syukuri. Mari senantiasa kita bersyukur ya dengan mengucap hamdalah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihah. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Senantiasa kita bersolawat ya, mengharapkan limpahan rahmat dan kasih sayang Allah kepadanya ya, mengharapkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
dan mudah-mudahan senantiasa rahmat dan kasih sayangnya senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, kepada keluarganya, kepada istri-istrinya, kepada keturunannya, para sahabat, sahabiah, beserta keluarga, tabi'in, tabi'ah, beserta keluarga, serta tabi'ut tabi'in, tabi'ut tabi'ah, para ulama, serta seluruh kaum muslimin dari as-sabiqun al-awwalun sampai akhir ya. Semoga kita termasuk umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan semoga perkumpulan ini bukan hanya malam ini, bukan hanya di muka bumi, tapi juga Allah kumpulkan kita di surganya. Amin. Ya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para hadirin yang hadir di majelis Rehab Hati Pusat di Cibubur ya, dan juga kaum muslimin yang menyimak di RHTV dimanapun berada. Alhamdulillah malam ini kita akan awali tema untuk membahas ya hubungan ya, relasi antara penyakit medis dan non medis. Karena setengah perjalanan daripada penyembuhan satu penyakit adalah memahami penyakit. Ketika diagnosa final ya, maka perjalanan selanjutnya adalah mencari obat ya, dan kemudian melawan penyakit tersebut dengan obat. Selanjutnya ya Ustaz Robi ya. Malam ini kita ada Ustaz Robi dan Ustaz Isro. Kita akan mulai presentasi insyaallah ya, untuk menjelaskan tadi korelasi ya antara apa? Antara membangun relasi medis, membangun relasi medis dan Al-Qur'an ya. Bagaimana menghubungkannya antara virus ini, antara penyakit sihir ini ya, dan penyakit-penyakit di tubuh. Nah, hamba Allah. Yang pertama, dalam training lengkap atau dalam konsep rehab hati ini, untuk menggapai kesembuhan kita harus mengetahui dulu tentang penyakit tadi. Jadi tentu berbeda penanganan wabah dengan sihir gitu ya. Penanganan sihir dengan penyakit jin, penanganan gangguan jin dan penyakit medis biasa. Ya, ini pemisahan penyakit poin awal. Kemudian di sini juga dibahas alur dan strategi kesembuhan ya dengan Al-Qur'an. Kemudian kita pun harus meletakkan duduk perkara jin, sihir dan ain karena ketiganya beda. Ya. Gangguan jin contohnya jinnya tinggal ya. Gangguan sihir itu ditembakkan pengaruhnya, ain itu pandangan, pengaruh dari pandangan mata. Kemudian kita juga harus mendudukan mukjizat Al-Qur'an sebagai penyembuh ya. Bagaimana Al-Qur'an ini menyembuhkan, seperti itu ya. Mukjizat Al-Qur'an sebagai penyembuh yang nanti melawan sihir. Kemudian juga tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Tadi nafsiyah, bagaimana meletakkan jiwa kita ini ya terhadap satu keadaan, penyikapan. Dan juga yang berikutnya terapi ruqyah syar'iyah dan ruqyah mandiri, juga hijrah sebagai goal akhir. Menarik nggak? Jadi bukan hanya pada poin terapi ruqyah saja. Ini saya anggap hanya 5% saja. Ya, dalam training pool ini. Ya, kemarin saya di Aceh. Sayang Bapak Ibu baru tahu kalau saya di Aceh setelah mau pulang ya. Sampai beliau nyusul ke sini nih, Bapak dari Aceh jauh-jauh ya, luar biasa. Nah, oleh muliakan, adapun yang diberikan malam ini adalah ringkasan. Karena tidak mungkin saya menjelaskan semuanya dan Anda pun tidak perlu penjelasan semuanya. Jadi ringkasan yang akan disampaikan adalah mudah-mudahan ini mengkristalkan pemahaman kita tentang rehab hati. Poin pertama tadi bagaimana? Rasulullah SAW bersabda, ketika seseorang diuji dengan sakit, musibah, kesusahan, kesulitan, kesakitan, lalu dia ridho, Allah ridho. Terbukalah jalan menuju kesembuhan. Tapi kalau seseorang itu diuji dengan satu musibah dan dia marah, maka Allah murka, tertutup seluruh pintu menuju kesembuhan. Sekarang Anda pilih, mau ridho apa murka? Tentu mau ridhonya Allah Subhanahu wa taala ya. Sakit itu adalah melemahnya daya indera jasmani atau rohani kita, dan
ada senantiasa tujuan daripada Allah Ta'ala dalam penciptaan manusia, penciptaan bakteri, penciptaan penyakit, penciptaan iblis dan lain-lainnya. Ya, senantiasa hamba-hamba Allah yang muliakan, hikmah lebih besar daripada penyakit itu sendiri. Dan seluruh tujuan sakit adalah baik. Coba sampaikan kepada tubuh Anda, sampaikan kepada pikiran Anda, tanam di dalam akal Anda bahwa sakit ini baik, bahwa seluruh kehendak Allah adalah pasti baik, baik ya Allah. Ya. Satu fakta yang besar malam ini, seharusnya tidak ada lagi pertemuan-pertemuan, kita masih ada pertemuan private, bayangkan, khusus, ya. Dan Anda memiliki seluruh infrastruktur untuk itu, masya Allah, ya. Dan kemudian karena ada penyakit rohani dan jasmani, maka kita harus mengonsep ulang penyakit kita. Sesungguhnya kanker itu penyakit fisik atau rohani sih, nah, begitu ya. Baik, kita akan lihat hamba Allah. Imam Ibnu Jauzi dalam Saidul Katsir beliau mengatakan bahwasannya jika sakit itu disebabkan oleh musibah, maka istighfar adalah obatnya. Dan kesembuhannya adalah ketika manusia tidak pernah lagi melakukan dosa tersebut. Ya. Jadi kalau sakit itu adalah, kalau musibah itu penyakit, maka istighfar adalah pil obatnya. Dan kemudian taubat adalah hasil kesembuhannya. Begitu hamba Allah. Jadi maksudnya apa? Kalau kita masih sakit, mungkin istighfarnya kurang. Atau mungkin setelah minum obat, ya, setelah istighfar kita melakukan dosa lagi. Ya. Baik, hamba Allah yang muliakan. Maka taubatan nasuha adalah buah manis daripada sakit. Ma asabakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Ya, tidak satu pun musibah terjadi kecuali disebabkan oleh dosa yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka agar musibahnya dicabut, dosanya harus dihilangkan. Maka cara menghilangkan dosa adalah dengan bertaubat. Ya, tapi tadi ada yang nasuha, ada yang taubat betul-betul, ada yang sekedar taubat. Ya, hamba Allah yang muliakan. Sakit yang membawa taubat lebih baik daripada sehat yang membuat kita lupa ke dalam jalan kembali. Betul nggak sih? Ya. Baik. Jadi Allah Ta'ala menawarkan, Allah Ta'ala menginginkan, Allah Ta'ala ya mengharapkan manusia itu berjalan di muka bumi ini dengan ringan tanpa dosa, kata Nabi. Jadi Allah inginkan manusia itu ketika kembali kepadanya itu dalam keadaan ringan tanpa beban dosa. Maka orang-orang yang disayang oleh Allah akan digugurkan dosa-dosanya melalui apa? Penyakit-penyakit. Agar apa itu? Agar dia kembali kepada fitrahnya. Fitrahnya yang awal. Yakni beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, selanjutnya hamba Allah. Ini dia. Ketika Anda mulai meyakini bahwa Al-Qur'an itu obat bagi Anda, karena ada dua jenis penyakit ya, penyakit rohani dan penyakit jasmani ya. Kalau penyakit jasmani obatnya ad-dawa, kalau penyakit rohani obatnya Al-Qur'an, dan sihir ini adalah penyakit rohaniyah ya, yang tidak nampak. Kanker pun tidak nampak. InsyaAllah obatnya adalah Al-Quran. Maka ketika Anda meyakini Al-Quran adalah obat Anda, maksudnya Anda melihat kemungkinan sembuh dengan cara Islami, ada nggak harapan itu di hatinya masing-masing? Ada enggak? Ada? Besar apa kecil? Kalau itu sudah besar, sudah meluap-luap, maka Anda belum sembuh. Tapi Anda baru dapat kabar gembira, kepastian dari Allah. Di sini Allah Ta'ala mengatakan, ya, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa. Al-Qur'an itu adalah penyembuh. Jadi maksudnya apa, Pak? Nggak perlu beli herbal lagi. Kayaknya ustadznya udah mau nyuruh saya beli herbal nih. Nggak, ya. Nggak perlu hamba Allah, ya. Karena Allah di situ mengatakan
syifa. Al-Quran itu syifa bagi orang yang beriman. Maksudnya apa? Penyembuh tanpa obat, sembuh tanpa proses. Alhamdulillah ya. Oke. Tapi kalau Anda melihat obat di depan mata dan tidak dimakan, sembuh nggak? Belum. Obatnya ada di gunung Himalaya. Ya. Lalu Anda berdoa, ya Allah datangkanlah, datangkanlah, datangkanlah. Datang nggak kira-kira? Enggak, harus terbang dulu ke Nepal. Ya, hamba Allah yang maka ini baru kabar gembira. Anda harus membuktikan iman Anda. Inilah pada poin kedua disebut takwa. Ini alur strategi. Ini belum jalan nih, baru lihat-lihat aja dulu ya konsepnya ya. Hamba Allah yang Jadi ketika Anda beriman kepada Allah dan Anda merealisasikannya, baru ada jalan keluar. Coba saya geser sedikit. Ya Allah. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah beri jalan keluar. Jalan keluar itu selesai belum? Belum. Pak, saya punya utang, Pak. 500 juta. Bapak boleh pinjam saya dulu enggak? Boleh katanya. Itu baru jalan keluar. Belum selesai. Nanti kita harus bayar lagi yang 500 juta itu kepada dia. Nah, gitu ya, teman-teman. Nah, di sini poin ini Ibu, Bapak coba dilihat kembali poin ini ya. Maksudnya apa sih Ustaz? Saya dari dulu juga beriman Ustaz, jangan nganggap sepele saya nih. Nah, Bapak Presiden, kadang-kadang kita harus renungkan kembali kalimat yang kecil ini, karena ini alasan seseorang masuk surga apa tidak. Ini pembeda antara orang kafir dan orang Islam. Perhatikan di sini. Maksudnya, hamba-hamba Allah, ketika Anda sakit sekian lama, Anda merasa nggak sih bahwa Anda ini semakin beriman kepada Allah? Anda tuh merasa semakin dekat dengan sakit ini. Betul apa nggak sih? Saya ingin jawaban Anda. Betul nggak sih? Lebih beriman dulu saat sehat atau saat sakit sih? Saat sakit. Bisa dikasih contohnya nggak? Satu aja. Setiap hari jadi qiyamul lail, Masya Allah. Itu karena apa? Karena kita telah risau bahwa Allah belum ampuni sehingga malam itu bangun. Orang-orang yang bangun di malam hari, Masya Allah, itu kenapa? Risau. Kalau dia belum diampuni, kalau Allah belum ridha, itu iman kepada Allah. Betul, Bu? Ya. Yang kedua, setelah Anda sakit, lebih banyak nggak interaksi dengan Al-Quran? Artinya iman Anda kepada Al-Quran bertambah. Lumayan tuh, udah 2. Ya. Setelah Anda sakit, Anda lebih meyakini penjagaan malaikat apa penjagaan setan? Yang lebih bagus? Malaikat. Ya. Iman kepada malaikat. Yang keempat, hamba Allah, Nabi. Apakah Anda mulai mencintai sunnah-sunnah? Mulai mengamalkan sedikit-sedikit? Ya. Setelah sakit. Ya, coba ingat-ingat. Ruqyah itu sendiri adalah sunnah. Ya. Yang kelima, apakah Anda mulai memikirkan kematian setelah sakit? Memikirkan kematian dan putus asa itu beda ya. Sudah mati aja deh kalau begini. Itu beda, itu udah fail itu. Ya. Tapi maksud saya, kita dalam satu kondisi, apa bekal saya? Nah gitu ya, ini adalah kematian adalah hancurnya tubuh kita, itu kiamat kecil kita. Iman kepada hari kiamat. Yang terakhir, yang terberat, yang saya ragu ini, Bapak Ibu, apakah sudah menancap di hatinya atau belum? Karena kalau belum, nggak bisa naik ke sini. Kalau udah naik ke sini, nggak bisa ke sini nanti. Yang keenam ini hamba Allah, apakah Anda meyakini bahwa sakit ini baik? Ini yang paling berat. Betul nggak? Iman kepada qada dan qadar, ketetapan yang Allah tetapkan, yang belum atau yang sudah, atau yang akan. Kalau Anda sudah mengatakan, ya Rabb, sesungguhnya seluruh kehendak-Mu adalah baik, hamba ridho, hamba bahagia, dan hamba yakin Engkau akan tolong hamba, dan hamba bersabar, saksikanlah hamba termasuk orang-orang yang bersabar. Kalau poin yang nomor 6 ini oke, baru kita boleh melangkah kemana? Merealisasikannya dalam kata-kata. Maka seorang ulama mengatakan, ketika seseorang mengatakan, aduh,
ketika seseorang sakit lalu mengatakan, aduh, itu artinya dia sudah kufur. Sedang tidak dalam keadaan syukur. Nah, jadi rintihan itu adalah bentuk kekufuran yang paling halus. Tadi saat mati lampu, apa yang Anda ucapkan? Saya Abdul Baro, beberapa hari lalu saya ikut daurah saya Abdul Baro di Jakarta. Beliau muridnya Syekh bin Bas. Ketika lampu mati, cetak, dia langsung Alhamdulillah. Dia bilang, Masya Allah, saya tidak pernah dengar sebelumnya dari manusia lain. Ketika mati lampu itu dia mengatakan Alhamdulillah. Paling yang lain Allahu Akbar, Astagfirullah, la haula wala quwwata illa billah. Beliau mengatakan Alhamdulillah sambil jalan. Wih, dahsyat sekali ini. 10 tahun lalu di Saudi Arabia saya mendengar ketika ditanya kif hal, apa kabar? Jawaban mereka pasti Alhamdulillah. Dulu saya belum ngerti, kenapa ya? Ini orang ini kayaknya sakit tapi bilang Alhamdulillah. Kalau di Indonesia ditanya apa kabar itu jawabannya bisa baik, bisa buruk. Tapi di sana semua Alhamdulillah. Ternyata ini rahasianya. Iman. Oke. Kalau belum satu frekuensi, satuin dulu ya. Siap enggak? Siap enggak? Kalau enggak Anda terlambat nanti. Orang udah sembuh yang lain udah sembuh Anda masih belum. Oke ya, hamba Allah sekalian. Kalau kita beriman, maka poin yang kedua adalah merealisasikan iman. Berat iman, berat takwa. Berat bertakwa. Ya. Anda yakin enggak Al-Quran itu mukjizat? Yakin enggak? Yakin kan? Tapi kalau mengambil Al-Quran untuk menghancurkan kankernya, sebentar dulu nih. Nah, kan gitu ya. Sebentar dulu nih. Tapi yakin kan Al-Quran itu mukjizat kan? Itu gambarnya Bu. Iman dan takwa. Anda yakin gak sih akhirat itu ada? Berapa keyakinannya? 99,9 apa 100? 100 ya? Tapi faktanya lebih banyak ngurusin akhirat apa dunia? Oke, begini. Subhanallah. Saya kasih Anda 1 miliar. Pura-pura aja ya. Pura-pura Anda nggak punya uang, padahal Anda punya uang miliaran ya. Saya kasih Anda 1 miliar, atau Anda bisa sedekah 1 miliar, mana yang paling senang? Ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, ini renungan yang dulu menghentak saya. Orang yang senang sedekah itu mencintai akhirat. Faktanya, hartanya dikirim ke akhirat. Dengannya abadi. Tapi orang yang mencintai dunia itu senang disedekahi. Senang saat menerima sedekah. Kenapa? Ya, sedekah itu bentuknya dunia. Dari orang yang mencintai akhirat. Nah ini teman-teman, ini susahnya takwa ya. Oke. Nah tidak masalah. Alhamdulillah. Ya, jadi ketika seseorang meyakini bahwa Al-Quran itu menyembuhkan, itu belum selesai. Makanya orang yang sudah kena ruqyah bertahun-tahun tidak sembuh-sembuh, masih muter di sini. Belum dia dibuktikan dengan takwa. Gitu hamba Allah. Takwa adalah pembuktian iman, dan ketika seseorang bertakwa baru ada jalan keluar. Maksudnya tuh gini, Ustaz, saya mau ke New Zealand lewat mana ya dari kota wisata? Gampang, Traveloka, ya kan? Booking tiket dari Jakarta ke New Zealand lewat Sydney boleh. Nanti gimana ke Jakartanya? Ya ambilnya jangan Halim tapi Soekarno-Hatta. Ambil Grab saja sampai kok. Udah sampai belum itu kalau kita tahu begitu? Belum. Baru kita tahu jalurnya. Terbayang. Oh, nanti siapa yang jemput di sana? Ada kawan saya di New Zealand, gampang lah. Itu belum sampai sana. Ada perjalanan, order Grab kadang lambat, aplikasi kadang error, sopir yang nggak ada, macet di Transyogi, ke bandara kesiangan lagi, beli tiket lagi, ya kan? Mampir ke Bali kena virus corona, karantina dulu. Wah, banyak ceritanya ya. Belum sampai ke mana? Belum sampai ke New Zealand. Maka hamba Allah, ketika Anda sampai ke Bali, Anda kena corona, Anda di sana terus bertawakal, berusaha, berikhtiar, akhirnya terbang lagi meski beli tiket lagi. Kemana tadi? Ke New Zealand.
sampai di Sydney ada yang ngajak nikah. Oh, iya kan? Ada yang ngajak nikah, ada yang ngajak bisnis. Tetap Anda jalan ke New Zealand. Itu namanya istiqomah. Saya ulang ya. Misalkan Anda mengimani bahwa kanker Anda sembuh dengan Al-Quran, Anda langsung mengambil ruqyah syariah. Dan Anda nggak sembuh, bagaimana tuh? Terus ruqyah. Nah, gitu maksudnya itu. Ya. Terus ruqyah, Ustaz sudah 40 hari, Ustaz terus mungkin 4 bulan, mungkin 4 tahun. Hamba Allah. Ya. Dari sini ke sini namanya tawakal. Jadi kalau sudah sampai sini apa yang terjadi? Cirinya apa, Ustaz? Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaika. Kalau sampai sini sudah turun pertolongan langit. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Allah Rabb saya dan dia istiqomah, tatanazzalu. Lihat, tatanazzalu alaihimul malaika. Turunlah pertolongan langit. Turunlah pertolongan yang enggak diduga. Oke. Jadi contohnya gini. Di sini Anda punya kanker. Orang A bilang kemo, orang B bilang kemo, orang C bilang kemo. Ini kemo tapi nggak ada jalan keluar. Di kemo juga nggak sembuh. Nah, barulah ada seseorang mengatakan kanker itu sembuh dengan Al-Quran loh. Lalu Anda yakin, lalu Anda berangkat. Nah, ini berangkat itu sampai sini. Takwa ya. Nanti ternyata Anda belum sembuh, maka Anda perlu istiqomah dengan Al-Qur'annya. Jadi tidak hanya ruqyah tapi juga tilawah. Ruqyah itu dibacain, tilawah itu baca sendiri. Ya. Kalau sudah sampai sini sudah ada pertolongan, sudah nampak jalan menuju kemenangan. Maka kalau Anda terus melakukannya dan disitulah Anda disebut tawakal, di sini setan akan kalah. Innahu laisa lahu sultan. Sesungguhnya setan tidak punya kekuatan. Innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan tidak punya kekuatan ketika dihadapkan pada orang-orang yang beriman dan bertakwakal. Sesungguhnya setan tidak punya kekuatan ketika dihadapan pada orang yang beriman dan bertawakal. Tuh, dua ya. Jadi bukan iman tapi juga tawakal. Dan enggak langsung tawakal. Tetapi takwa, lalu istiqomah, lalu dia masuk ke level tawakal. Saya ingin tanya, kenapa setan enggak bisa menang di sini? Bundanya dibangunkan. Ya. Ini saya bukan senang ngisi training sebenarnya, bukan senang ngomong, bukan. Tapi inilah cara penyembuhannya. Ya. Cara penyembuhannya memang begini, ya, dalam majelis ini ada berkah ilmu. Ya, udah audiovisual, ya sudah kenceng. Kalau Anda tidak bisa nyimak, ya memang di sanalah sebabnya Anda sakit. Perhatikan ya. Kenapa di sini setan tidak bakal pernah menang? Hamba Allah, setan ketika dibacain Al-Quran sakit. Ibu juga ternyata merasa sakit. Setan tidak berpahala, ibu berpahala. Anda duduk gak nyaman kan? Pengen tiduran Ustaz, pengen pulang Ustaz. Iya, memang semua orang begitu. Rasanya saya juga pengen pulang aja deh, ngumpul sama anak-anak. Gak disambut nih, rasanya. Tetapi kita lawan. Kita dapat pahala, setan dapat pahala enggak? Setan kesel gak sih di sini? Kesel, Anda juga kesel kan? Tapi Anda dapat pahala, setan enggak dapat pahala. Oh, itu teman-teman, perhatikan itu. Luar biasa. Ya, maka orang bertawakal itu akan menang. Kenapa? Dia bergantung kepada Allah. Misalkan, Kang Nay, ngomong-ngomong corona, besok juga kejangkit gimana? Ada Allah. Sudah tahu ujungnya syahid. Itu kemenangan seorang mukmin. Bukan berarti dia kebal, bukan. Dia tidak kebal senjata, tetapi hatinya kuat. Nah, hamba Allah lihat tawakal maka dia akan sembuh. Oke. Untuk modal tawakal itu, untuk modal istiqomah itu mulai nanya kan, gimana caranya Ustaz agar saya istiqomah gitu kan? Bagaimana caranya agar saya bisa merealisasikan iman saya? Perlu pengetahuan. Iman itu didukung
Pengetahuan. Oke, begini. Bapak bisa lihat, tahu nggak kalau ada lalat masuk ke dalam gelas, apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim? Satu, membuang lalatnya. Dua, memakan lalatnya. Tiga, membuang airnya. Atau Anda punya jawaban sendiri? Bagaimana jawabannya? Masukin, terus dibuang. Airnya diapain? Diminum. Iya, oke. Anda yakin itu? Tahu nggak sebabnya kenapa? Secara ilmiahnya. Gimana Bu? Ayo nggak apa-apa. Saya jawab takut ria Ustaz. Nah ini disanya di sini ya. Karena secara ilmiah abad ini dibuktikan dalam sayap kanannya ada 80.000 bakteri buruk, bakteri baik. Sayap kirinya juga ada 80.000 bakteri buruk. Jadi kalau lalat kecelup itu yang masuk itu entah kiri entah kanan kan, entah baik entah buruk, maka celupin ke bawah, lalu buang lalu minum. Kenapa dicelupin ke bawah? Agar seluruh bakterinya berperang di situ dan seimbang kembali. Oke, abad keberapa itu ditemukan? Abad ini. Nah, dengan pengetahuan ini orang semakin kuat imannya. Tetapi jangan nunggu ilmiah dulu. Ya. Udah ilmiah wudhu mencegah corona, rame wudhu, belajar bagaimana wudhu yang baik. Ya, kalau nunggu ilmiah dulu berarti harus nunggu abad 14. Nggak ada orang Islam sejak dulu kalau begitu. Sedangkan sejak dulu orang sudah mengimani kalau ada lalat masuk, celupin. Nah begitu ya. Tetapi iman mendukung apa Pak Silian? Mendukung, tetapi pengetahuan mendukung iman. Baiklah. Ya, pertama. Sakit itu ada sakit jasmani, ada sakit rohani. Sakit jasmani di dalam Islam itu disebut ad-daun, obatnya ad-dawa. Jadi ya, likulli da'in dawaun. Gitu ya hamba Allah. Kemudian yang mengobatinya adalah tabib. Siapa tabib? Orang yang bisa mempertemukan dawa dengan daun. Orang yang bisa mempertemukan penyakit dengan obat. Begini. Ibu sakit batuk, masuklah ke gudang obat. Ada jutaan obat. Ibu enggak bisa sembuh meskipun memakan semua. Atau meminum secara acak. Ibu harus ada orang yang memilihkan obat untuk Anda. Betul apa tidak? Nah itu namanya tabib. Ini berlaku untuk penyakit apa? Penyakit yang fisik atau disebut daun. Makanya dikatakan likulli daun wadawa. Yang menyembuhkan adalah Allah. Segudang itu tidak akan sembuh. Minum itu hanya asbab. Ini bab besar loh. Ya. Bab besar. Obat itu hanya asbab. Ruqyah itu hanya asbab. Lihat. Contohnya sakit kepala. Ada yang pusing enggak? Nah, ibu pusingnya belakang. Ada lagi? Ibu juga belakang. Nah, hasilnya ngantuk kan? Ya kalau ngantuk kan hilang keseimbangan. Nah, gimana mau ngerti kan? Dibuat siapa itu? Ada yang bikin. Besok udah beda kok. Saya kan 3 malam ngisi di sini. Anda rasakan besok nyimak materi gimana? Ya. Oke, kepala, tenggorokan. Ya, ada juga jantung. Ya, ini dia. Ada yang sesek enggak? Sesek juga ibu ya. Ibu boleh kok minum madu saya kalau mau. Ini ambil gelasnya aja. Kang Robi, ada yang sesek enggak? Sesek, pusing boleh juga minum. Saya bawa. Ini enggak promosi kalau ini. Silakan ya. Gelasnya disiapkan. Sambil jalan, sambil ngopi juga enggak apa-apa Pak, ada ya. Sambil minum enggak apa-apa. Karena Anda harus paham ini. Wajib paham ini ya. Baik, hamba Allah. Jantung. Kemudian usus. Usus hamba Allah. Perhatikan, sambil perhatiin ya. Lambung. Pernah nggak Anda ingin ke kamar mandi mules ditahan 1 jam? Rasanya nyaman apa tidak? Nyaman nggak? Ngebayangin aja nggak nyaman, gitu ya? Artinya apa? Penyakit pada fisik berhubungan dengan rohani. Rohani juga berhubungan dengan fisik. Coba Anda
Misalkan saya suruh salah satu dari Anda suruh lanjutkan presentasi karena ngantuk. Kira-kira siap enggak? Kalau enggak siap itu mules-mules. Nah, sebisa itu ya. Oke, hamba Allah, lanjutin. Lambung, ambeien, liver, paru. Saya lama mikir kenapa ambeien bisa sembuh dengan ruqyah. Padahal ambeien itu adalah penyakit penyakit apa ya? Enak enggak madunya? Enak ya? Kenapa sembuh hamba Allah ambeien itu dengan Al-Quran, Al-Baqarah? Ternyata hamba Allah membaca surah Al-Baqarah itu memperbaiki sistem metabolisme tubuh. Lihat, lihat rahang saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada pergerakan enggak? Bayangin kalau gerak terus 3 jam. Kira-kira mempengaruhi yang lain enggak? Pengaruh. Nah itu, pergerakan saat seseorang membaca surah Al-Baqarah itu ternyata memperbaiki metabolisme tubuh. Luar biasa enggak? Alhamdulillah ya. Tapi kalau bacanya Al-Fatihah hanya sepersekian menit, kira-kira merubah keadaan enggak? Sedikit perubahannya. Gitu. Oke, lanjutin ibu-ibu sekalian. Minum madu 1 sendok dan setengah gelas beda apa sama? Ada orang setelah membaca penelitian bahwa madu itu, bahwa habatus sauda itu bisa membunuh virus, membuat virus beku, ya. Dan kehebatan madu, maka beliau minum setengah gelas madu itu, madu sidr yang terbaik dan habatus sauda dicampurkan. Apa yang terjadi? Dalam sehari kistanya keluar. Jadi beda minumnya sesendok dengan segelas. Sama baca Quran. Oke, enggak terlalu lama, saya lanjutin ya. Ini penyakit-penyakit apa? Fisik. Berikutnya ini pada perempuan nih, karena malam ini wanita sebetulnya. Pusing, ya, was-was, serangan jantung, asam lambung, rahim, ya, apalagi? Masalah usus tadi, ya, ginjal, masalah hormonal, sesak napas, gangguan pada kepala dan lain-lain. Nah, hamba-hamba Allah, ini gangguan ini pada tubuh. Maka disebut kategori ad-daun. Obatnya adalah ad-dawa. Gitu. Ad-daun obatnya ad-dawa. Penyakitnya adalah fisik, obatnya pun fisik. Apa yang Anda rasakan setelah minum madu hangat barusan yang pusing tadi? Seperti terurai ya. Nah, seperti itu contohnya hamba Allah. Baik, maka obat-obatnya adalah apa-apa yang disunahkan dalam sunnah pengobatan nabawiyah atau tibun nabawi. Ada kurma ajwa, ada apa namanya, ada madu, ada bidara, ada habatus sauda, penuh berkah semuanya. Ya, di sini hamba-hamba Allah yang mengatakan, kenapa demikian? Karena memang ada 2 jenis penyakit. Ini baru penyakit fisik. Kalau penyakitnya adalah pada tubuh, tubuh ini dari unsur bumi, maka obatnya pun unsur bumi. Unsur bumi ada 2, tanah dan air. Tanah dan air, ya. Maka ini adalah hal-hal yang muncul dari permukaan tanah. Bisa dipahami ya? Hamba Allah, luar biasa hamba Allah. Dan penyakit yang berikutnya adalah penyakit ruhaniyah. Ya, ruhaniyah ini apa? Kolbu. Orang menyebutnya hati. Ya, namanya marad. Kalau tadi ad-daun, ya, namanya marad. Fi qulubihim marad, fazadahumullahu marada, walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Sederhana aja. Marad obatnya syifa. Kalau yang tadi obatnya adawa, yakni semua yang ada di muka bumi. Kalau ini semua yang ada di langit. Wah, gimana kita terbang ke langit?
ini tidak bisa dijangkau kecuali dengan iman. Tadi gimana lalat harus dicelupin, itu masih bisa dijangkau, penelitiannya bisa di bumi. Tapi kalau urusan Sidratul Muntaha misalkan, urusan apalagi tuh Ars, iya, ini urusan langit, Al-Quran, Allah Ta'ala, Asy-Syafi, Sang Maha Penyembuh, kesembuhan dari langit hanya bisa dijangkau dengan iman hamba Allah. Penyakit ruhani itu ada dua. Ya jangan lupa ya, penyakit ruhani ada dua. Ada pada jiwa, nafsiyah, dan juga ada pada spiritualitas, ketahanan spiritual, yakni gangguan setan. Ya, ada gangguan jiwa, gangguan setan. Gangguan jiwa itu internal dari dalam. Memang dirinya udah berkonflik dengan suaminya. Memang dirinya sudah berkonflik dengan ibunya. Artinya dalam keadaan bergejolak panas. Ini bukan setan karena dia berkonflik. Nah, ini konfliknya di jiwa. Dia ndak marah, ndak ada masalah, tapi ada gejolak marah. Ada beberapa orang WhatsApp saya, Ustadz, kok saya marah Ustadz, ya bergejolak marah tapi tidak tahu marah kenapa. Nah itu adalah setan. Begitu ya hamba Allah. Nah hamba Allah yang muliakan, kalau gangguan setan dibagi tiga: jin, sihir, ain. Saya ulang, kalau gangguan setan dibagi tiga: jin, sihir, dan ain. Hamba Allah yang muliakan. Selanjutnya kalau sudah urusan gangguan setan, obatnya hanya satu, Al-Quran Al-Karim, ya, Al-Quran Al-Karim. Maka lahirlah ayat-ayat ruqyah syar'iyyah, baik yang Nabi SAW bacakan atau ayat yang berkaitan dengan tauhid, dengan jin, dengan sihir, dengan setan, syifa, nikmat-nikmat surga, dan ayat-ayat ancaman. Ini adalah disebut ayat-ayat ruqyah yang akan menyembuhkan. Penyakit ketiga namanya psikosomatik. Nah ini yang kita bahas malam ini, poin intinya. Jadi ada penyakit ruhaniah dari gangguan jiwa, gangguan setan, ya. Ada juga gangguan fisik, ya, pada organ-organ tertentu sebab satu hal. Obatnya juga ada di bumi. Yang ketiga ini in between, di antara keduanya. Ini tidak jelas, ini gangguan setan atau gangguan medis. Dokter menemukan, peruqyah pun punya solusi. Nah, kadang-kadang rebutan ini. Kata tukang bekam, ini oksidan dalam darah. Kata peruqyah, ya itulah setan, bentuknya energi. Kata dokter, oh ini adalah penyumbatan darah. Kata psikologis, oh ini masalah psikis kejiwaan. Nah ini adalah penyakit yang disebut apa? Psikosomatik. Penyakit di dalam tubuh yang berakibat penyakit dari ruhani psikis manusia yang berempak ke dalam fisikal manusia. Baik, bisa dikunci dulu sampai sini karena saya akan melanjutkan hamba Allah. Contoh ibu, asam lambung. Tahu nggak asam lambung fungsinya untuk apa? Ini Anda yang tidak nyaman, ini pasti lambungnya masalahnya. Ini saya sedang bahas itu. Asam lambung gunanya adalah untuk mengunyah, meleburkan makanan, menggiling. Jadi penggilingan di lambung itu bukan begini ya, tetapi dengan asam lambung dan gerakan lambung ini. Jadi kalau asam lambung di perut ini dikeluarkan lalu dicelupkan jari kita, maka jari kita ini hancur. Kalau asam lambung yang bergejolak di dalam itu dicelupkan jari kita, maka tulangnya hancur. Kuat ya, dahsyat ya, teman-teman sekalian. Nah, asam lambung ini datangnya dari mana? Dikontrolnya dari otak. Otak dikontrol dari akal. Akal dipengaruhi nafsu dan perasaan. Lihat, kalau seseorang perasaannya bergejolak, pikirannya bergejolak, asam lambung naik, namanya mules. Namanya mules. Nah, mules ini disebut asam lambung.
gitu ya. Asam lambung yang berlebihan akan menimbulkan luka lambung. Kenapa? Karena dia sangat dahsyat. Acid, ya, itu zat kimia yang menghancurkan. Oke, nah hamba Allah, kalau lambung luka, kepala pusing, luar biasa sampai pingsan, vertigo namanya. Tuh lihat, Anda boleh obati kepalanya dengan menghilangkan sakit di kepala, atau Anda juga boleh obati luka di dalam lambungnya dengan madu. Atau Anda bisa kurangi asam lambungnya dengan mengurangi pikiran ini. Dan pikiran sebabnya ada dua, dari luar yang nagih utang, ya kan, yang nagih janji dan lain-lain, dan juga dari dalam, dari perasaan. Oke, nyambung nggak nih? Ya, nyambung ya, harus disambungin. Kalau enggak, nyimak lagi nanti ya, ini direkam. Oke, ya Allah, jantung, perasaan, lambung, vertigo ini terhubung. Lanjutkan, ya hamba-hamba Allah yang muliakan. Kepala manusia yang Anda merasa pusing, linglung, tidak enak, dan nyaman, ini adalah nampak luarnya keras, di dalamnya itu lembut. Namanya sel-sel otak. Ini yang mau saya bahas juga. Ya, otak itu adalah hardware-nya akal. Otak adalah hardware-nya akal. Jadi setelah saya beli Mac ini, ternyata Photoshop itu harganya 4 juta. Software Photoshop. Nah itu ya, software Microsoft Word. Begitu hamba Allah. Nah, hardware, software. Ini ada casing, ada bagian kerasnya, hardware-nya, ada yang lembut di dalamnya, operating system namanya. Nah hamba Allah, manusia itu software-nya itu akal. Nah kalau manusia sudah tidak ada akalnya, maka harganya bagaimana? Mahal apa tidak? Murah harganya. Lebih buruk dari binatang. Binatang bisa disembelih. Manusia bisa disembelih enggak? Ada yang mau beli enggak sate manusia? Nah, akal ini penting enggak dimiliki? Penting, dia pusat kebijakan. Tetapi akal bisa dipengaruhi oleh perasaan. Ada apakah di dalam hardware kita dan software kita ini? Itulah yang disebut ilmu diagnosa. Jadi kalau sakit kepala Anda obati paracetamol sembuh, 2 hari lagi sakit lagi, boleh minum lagi. Tapi Anda harus cari tahu. Dan jangan lama-lama cari tahunya. Jangan 10 tahun masih nyari tahu dan masih minum obat. Karena 1 kali minum obat, jantung Anda itu kepayahan, ginjal kita itu kepayahan untuk ngebuang racunnya itu. Bahkan air seninya bisa berubah ya. Bayangin 1 tahun itu ibu 360 butir. 10 tahun 3.600 butir. Pantas nggak cuci darah nantinya? Nah, padahal hanya gara-gara sakit kepala yang sebenarnya bukan di kepala. Nah, gitu loh maksudnya hamba Allah ya. Baik, contoh nih, Pak Jokowi ngelihat masyarakat ngumpul di Jakarta. Kacau Jakarta, ya. Pak Jokowi fokus mikirin kenapa orang demo ke Jakarta. Dikasihlah nasi uduk, dikasihlah ini dan itu setiap hari. Selesai enggak itu demo begitu? Enggak selesai. Lihat di kampung masalahnya apa? Gitu maksudnya ya. Oke, diagnosa sampai final, maka kalau kita selesai diagnosa kita mendapatkan 50% jalan menuju kesembuhan. Baik, hamba Allah yang dimuliakan, penyakit jasad saya detailkan kembali. Ya, penyakit jasad Pak, saya detailkan kembali. Itu penyakit-penyakit jasmani yang sifatnya biologis, nyata, terdeteksi, terlihat, ada di perut, di jantung. Penyakitnya itu ada, begitu. Ya. Ini adalah obatnya adawa, yang mengobatinya tabib. Oke, contoh. Bapak Ibu sekalian, pernah nggak mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang makan kurma ajwa 7 butir, maka dia terbebas dari racun dan sihir.
Pernah nggak Anda makan kurma ajwa tapi sihir nggak sembuh? Pernah. Nah ini hanya masalah dawa, harusnya fix tuntas. Coba lihat masalahnya di mana. Kurma itu macam-macam. Yang ini namanya kurma muda, rutob namanya. Suka dipakai buka puasa. Memang matangnya menjelang Ramadan. Kalau musimnya stabil dulu 10 tahun lalu masih stabil, sekarang sudah berubah-berubah ya. Nah, yang ini namanya sukari, ya kurma madu mungkin di sini atau apa. Ya, kalau ini untuk rahim, untuk kesuburan, ketahanan rahim. Kalau ini untuk kesenangan, kenikmatan, buka puasa. Nah, ajwa yang ini bentuknya seperti ini dan perlu diketahui bahwa ajwa itu ada dua jenis. Ajwa Madinah, ajwa aliyah. Ya, apa bedanya? Dua-duanya di Madinah. Hanya ini di tanah haram, ini di Madinah di luar tanah haram. Mana yang anti sihir kira-kira? Yang di tanah haram, yang debu-debunya pun penuh berkah. Dan ajwa ini tidak tumbuh di luar tanah haram, tidak tumbuh di luar Madinah, tidak di Mekah, tidak di Tabuk, tidak di Abha, tidak apalagi di negara lain. Anda boleh nanam, dia tumbuh dan berkembang tapi tidak berbuah. Sudah final, hanya 12 kebun di seluruh dunia, yaitu di Aliyah dekat Masjid Kuba. Nah, ini bisa lihat. Ini namanya apa? Dawa. Dawa itu apa? Obat. Urusannya hanya masalah pengetahuan. Adanya di mana? Di bumi. Tapi karena Muhammad SAW seorang nabi, dia diinformasikan dari langit bahwa ini anti sihir dan obat. Makanya Syekh Al-Arifi ketika menanggapi virus corona dengan santai, beliau menyarankan zikir pagi petang dan ajwa. Syekh Al-Arifi itu. Kenapa? Karena ini mengandung anti racun. Baik, bisa dipahami ya. Ini contoh obat apa, Pak? Dawa fisik ada di muka bumi. Kalau makan tidak sembuh, salah. Ganti obatnya. Gitu ya. Selanjutnya bidara. Ya. Bidara ini direkomendasikan dalam 83 hadis. Dia pohon surga yang tumbuh di bumi. Ya hamba Allah. Secara medis dia meregangkan otot dan kulit. Jadi kalau Anda meruqyah rumah dengan bidara, keliru. Karena bukan untuk rumah, tapi untuk kulit. Contohnya begitu. Ya. Ketika Anda menakut-nakuti setan dengan bidara, salah karena setan tidak takut bidara. Kenapa dia marah ketika ada bidara? Karena proyeknya, penyakitnya diobati dengan ini. Begitu. Nah ini pun masih harus pemakaian. Dosisnya 7 lembar per gelas. Kalau 10 liter berarti 280 lembar. Untuk yang depresi, bidara yang segar. Nah gitu ya. Untuk yang serbuk, pakai air yang hangat. Nah ini urusan apa? Urusan fisikal. Tetapi eksak. Maksud eksak itu ya memang begitu. Ada makan obat itu kan 2 kali 3. Nggak boleh ingin cepat sembuh saya langsung aja 1 liter pilnya diminum. Nggak boleh. Ya gitu ya ibu sekalian. Jadi ini urusan apa? Kulit, otot, meregangkan. Dalilnya apa? Nabi memandikan mayat. Nabi menyuruh wanita yang haid dan nifas. Ya. Nabi kemudian apa lagi? Ya, memandikan mu'alaf. Ini urusannya dengan apa? Dengan adawa. Nah, ada madunya. Madu namanya apa? Madu bidara. Madu dari bunga pohon bidara. Namanya sidr. Kalau Anda mengatakan madu Yaman, maka madu Yaman itu banyak. Ada madu maroi, ada madu sumroh, ada madu apalagi sidr, ya, dan lain-lainnya. Nah, madu sidr sendiri ada 9 level. Ada 9 level, ada ternak, ada liar, ada yang dari Doan, ada dari Hadramaut. Nah kalau Anda minum madu Yaman, ini kok tidak sembuh ya, cek harganya berapa. Kalau harganya di bawah 700.000 mungkin madu maroi.
Iya, atau mungkin madu yang lainnya. Kalau sidr di atas 1 juta biasanya. Nah begitu ya. Sidr sendiri ada 9 level. Tuh kan. Jadi keliru orang mengatakan semua madu sama aja. Beda. Karena ada kadar airnya, ya kan? Kadar gulanya dan lain-lainnya. Baik, bisa dipahami. Ini namanya apa tadi? Ad ad-dawa. Begitu hamba Allah. Bajakah? Pernah dengar enggak bajakah? Ya, sedikit dibahas ya. Kanker. Nah, bajakah itu dalam bahasa Dayak atau bahasa di sana adalah akar. Jadi kalau kita mengatakan tolong kirim kayu bajakah dong, bajakah apa? Nah, ditanya lagi nanti. Karena akar itu ada jutaan akar di pohon di Kalimantan itu. Nah, kemudian ketika dikatakan untuk kanker dan tumor, maka ada 2 jenis kayu bajakah yang banyak orang keliru. Ada bajakah tampala, ada bajakah kalalawit. Maka yang untuk kanker adalah tampala. Yang untuk diabetes adalah kalalawit. Yang banyak airnya, yang akarnya kasar, yang bentuknya seperti bunga, ini kalalawit. Ini kalau diminum oleh orang yang punya tumor, tumornya membengkak malah jadi besar. Dan berdenyut, dada berdebar-debar seperti minum cuka. Yang ini nih. Tapi kalau minum yang tampala, maka tumornya mengecil dan kering. Sakitnya sembuh dalam dua hari. Tuh. Ini mah urusan apa ini? Urusan apa ini? Urusan medis, urusan fisikal. Ini kaidahnya boleh dicatat. Likulli da'in dawaun fa idza usibu dawa'udai baro'a biidnillahi ta'ala. Sesungguhnya likulli da'in dawa, seluruh penyakit itu ada obat untuknya. Ketika obat bertemu dengan penyakit yang tepat, sembuhlah di atas izin Allah. Fa idza usibu dawa'udai, ketika ketika ya obat itu bertemu penyakit, maka sembuhlah dia baro'a biidnillahi ta'ala. Jadi kaidahnya, ibu, kalau ibu kanker lalu minum tampala, sembuh kankernya. Tapi kalau kanker malah minum yang kalalawit, malah nambah. Kenapa sih Ustadz gitu-gitu amat? Ya memang begitu. Setelah diteliti ternyata ada senyawa tanin, saponin. Ya, ini yang lebih banyak dalam tampala. Nah, barulah paham kita kan sekarang ya. Kenapa ya saya minum kok tidak sembuh? Mungkin palsu. Ya kan? Mungkin saya nanya kepada 5 orang di Kalimantan, dia belum yakin mana tampala, mana kalalawit, dan mana yang untuk kanker, mana yang untuk bukan kanker. Nah, hamba Allah, mulai terbuka nggak pikiran Anda nih? Kalau masalah urusan fisik mah, kata orang Sunda, gampang. Tinggal nyari aja. Kalau belum sembuh berarti belum tepat. Ustadz, ini saya kanker sudah minum betul yang itu tuh, tapi jadi lagi, artinya setan. Ini kalau seseorang kanker payudara, mohon maaf ya, payudaranya sudah keras, minum ini jadi lembut lagi. Dan besoknya sembuh total. Tapi kalau seminggu kemudian pindah ke kiri atau pindah ke usus, itu gangguan setan. Ya hamba Allah. Nah, di sini kita perlu mengetahui secara kauniyah. Secara kauniyah itu secara alamiah, secara sebab akibat, kausalitas, dan juga secara spiritualitas. Tidak boleh ngambil salah satu saja. Makanya tadi corona, tidak boleh menantang corona. Contohnya Iran menantang corona. Ya. Tidak boleh juga seperti Italia, cuek saja, emang nggak kelihatan, ya akhirnya hancur. Nah ini hewan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini adalah contoh kausalitas, contoh kauniyah, contoh hisiyah untuk satu penyakit. Faida usibu dawa udai baro'a biiznillahi ta'ala. Nah ini ya, bajakah tampala. Oke, kita akan lanjut pada poin yang berikutnya. Ingat, justru ini yang paling penting di sini. Penyakit ruhaniyah.
Kalau penyakitnya ruhani tidak ada di muka bumi, itu satu. Tidak ada di muka bumi. Ya. Di dalam Al-Qur'an ya dikatakan wa ma asabakum mim musibatin fabima kasabat aidikum. Surah Asy-Syu'ara ayat 29-30. Itu ayat 29-nya. Musibah itu terjadi sebabnya adalah dosa. Dan ketika musibah itu telah menimpa, dan ketika musibah itu adalah hukuman dari Allah, maka tidak ada satupun manusia di muka bumi yang bisa melindungi atau menolong. Ayat 30-nya. Perhatikan ya. Kalau penyakit ini adalah datang dari Allah sebab kedzaliman yang kita lakukan, maka penyakit ini tidak akan diangkat oleh Allah dan tidak akan ada satupun manusia yang bisa mengangkatnya. Jin, malaikat, atau siapapun. Ini kaidah awalnya. Artinya apa? Artinya kita harus menjemput rahmat Allah Ta'ala. Dan rahmat Allah tidak akan pernah turun kecuali magfirah dulu. Magfirah itu ampunan. Ampunan sudah dapat ditebak ya. Kira-kira dijemputnya dengan apa? Taubat. Taubat yang biasa aja apa taubat nasuha? Saya menyicil Ustaz, taubat dulu aja, besok maksiat lagi sih. Ini sembuh gak kira-kira? Nah, hijrahnya pelan-pelan aja Ustaz ya, karena memang hijrah itu pelan-pelan. Iya, sembuhnya pun pelan-pelan. Maka kalau ingin sempurna, nasuha. Ya, sempurnakan. Nah ini penyakit ruhaniyah kaidahnya begitu. Syifa itu ada 4 jenis. Al-Quran, ilmu seperti ini. Ya, jadi saya bela sungkawa ini. Nggak nyaman kan rasanya tuh, inginnya tuh lari deh. Ini memang sudah mulai pengobatan ibu-ibu. Ya, ini tuh sudah mulai pengobatan. Masya Allah. Ya, sudah mulai pengobatan sebetulnya. Sudah lebih dari ruqyah bahkan. Ya, oke. Karena ini adalah syifa itu ilmu, zikir, Al-Quran, sholat. Ada orang sholatnya bagus, tidak pernah baca Quran. Ada orang baca Qurannya bagus, sholatnya lemah. Ada orang dua-duanya bagus, ilmunya kurang. Ada orang tiga-tiganya bagus, hatinya tidak berzikir. Ini kalau keempatnya digabung, penyakit rohani pasti lewat. Tapi tidak mudah ngebiasain baca Quran dari tidak pernah baca Quran. Ya mudah-mudahan dengan adanya setan itu kita menjadi kemudian aware. Oh iya kalau baca Quran setannya loncat. Baca Quran terus nah gitu ya. Baik hamba Allah muliakan. Kalau urusan rohaninya letaknya bukan di kepala. Nah ini. Letaknya bukan di kepala. Tetapi di dalam ruang bernama kolbu. Maka jangan hubungi psikiater, karena psikiater mempelajari otak, kepala, ya, pikiran. Jangan hubungi ahli hipnotis, karena hipnoterapi berbicara masalah otak dan gelombang otaknya. Jangan kanker dihipnotis, kasihan. Ya, itu hanya dimanipulasi di area berfikirnya. Ya, maka masuklah lebih dalam ke area hati manusia. Fi qulubihim marad. Di dalam kolbunya ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Allah timpakan kepadanya penyakit. Udah ada penyakit ditimpa lagi. Walahum adzabun alim. Dan Allah azab dengan azab yang pedih disebabkan dia terus-menerus walahum adzabun alim bimakanu yakdibun, karena dia terus-menerus berdusta. Lah, obat penyakit hati yang paling besar adalah dustanya manusia terhadap nikmat-nikmat Allah. Begitu hamba Allah. Dan ini akan semakin kuat ketika seseorang itu tidak bisa bersyukur, tidak membiasakan bersyukur tadi. Kalau mati lampu lagi bilang apa? Alhamdulillah. Mikir dulu enggak? Langsung ya, alhamdulillah. Oh ini luar biasa. Hamba Allah yang kan, kalau Anda merasa sakit langsung di dalam hati adalah hadiah dari Allah. Berprasangka baik. Ridho membawa jalan keluar. Oke, ya, hamba Allah yang kan. Perhatikan. Di dalam ruang kolbu itu tadi sebutnya ruhani ya.
Di dalam ruang kolbu itu ada jiwa, ada ruh, dan ada jasad. Jasad itu jantungnya, ya. Jiwa itu perasaannya, dan satu lagi takwa, ruhnya. Oke, ini di sini ada hardware, ada listrik, ada operating system. Ini mohon maaf nggak bisa disederhanakan lagi, bahasanya memang sudah begitu. Ya, hardware itu perangkat keras, listrik itu ya listrik, power, daya. Yang ketiga adalah sistem operasi. Itu ketiga-tiganya penting. Hardware-nya jantung, OS-nya jiwa, ruh adalah listriknya. Listrik nggak bisa nambah, ya, usia nggak bisa nambah, tetapi program bisa dikurangi. Ini ya, iPhone ini berapa jam sih nggak tahu saya. Ya mungkin 10 jam, nggak bisa jadi 200 jam. Agar awet, programnya dikurangi. Itu berbicara OS. Nah, program itu ada di sini, jiwa, ambisi manusia. Ruh itu sudah ditetapkan, dia baik. Tapi ini menginginkan 4 hal. Makan, urusan di bawah perut, urusan harta, urusan kekuasaan. Inilah yang kemudian membuat seseorang itu marah, takut, dan kecewa. Ujungnya, pekerjaan ini nih, jiwa. Ini letaknya di mana hamba Allah? Letaknya di dalam kolbu manusia. Yang perlu ditekankan di sini bahwa jiwa itu sinonimnya adalah nafsu, syahwat, perasaan, psikis, mental, nyawa, dan lain-lainnya. Oke, ini letaknya di dalam ruang kolbu. Ini dibahas besok lebih detail tentang ini. Tapi di sini saya menjelaskan hubungannya pada kanker ya, tadi hamba Allah. Jadi kalau kankernya sakit, tubuhnya sakit, itu penyembuhan. Ya, insya Allah. Lihat hamba Allah yang muliakan, di dalam ruang kolbu manusia ini diperlebar, itu ada dorongan takwa. Contoh, terdengar azan, ya, as-sholatu fi buyutikum, sholatlah di rumah-rumah kalian, gitu. Gimana perasaannya itu? Ya. Ini hamba Allah yang muliakan ya, ini ada keinginan di masjid aja deh, kenapa sih kan begitu kan, nolak itu. Ada ingin sholat di masjid. Bayangkan nanti Idul Fitri juga masih begitu. As-sholatu fi rihalikum misalnya. Gimana perasaannya Anda? Nah, itu yang ingin sholat itu apa? Ruh. Tapi di sisi lain ingin tidur. Yang ingin tidur adalah nafsu. Ngapain nafsu tidur? Karena untuk menjaga kesehatan tubuh. Karena kalau nggak tidur 3 hari bagaimana? Lemah. Tugas nafsu memberi makan, memberi rumah, menjaga kesehatan. Tugas takwa urusan lain di akhirat. Maka kadang ini bertolak belakang. Di sini ada 2 godaan. Yang pertama malaikat, yang kedua adalah jin, korin. Korin malaikat mendukung takwa, korin jin mendukung syahwat. Yang menjadi puncak kebijakan adalah akal. Ini frontal lobe secara ilmiahnya, ruang kolbu hamba Allah. Maka di dalam diri kita ini ada syahwat yang bergejolak, ya, syahwat perut obatnya adalah puasa, syahwat kemaluan obatnya menikah, syahwat harta obatnya infak, syahwat kekuasaan obatnya juhud, ya. Apa-apa yang ada di dalam ruang kolbu itu mempengaruhi ruang fikiran. Perasaan pengaruhi fikiran. Fikiran atau akal ini adalah puncak kebijakan manusia. Maka dari sini seluruh action dikirim. Oke, saya ulang sini. Perasaan mempengaruhi fikiran. Ini penasehat, ini presiden. Salah ya. Ini presiden, ini panglima. Di sini ada 2 penasehat. Jiwa, takwa. Maka panglima tergantung presiden. Nanti sisanya tangan, mulut, mata, telinga, tubuh ini, otot, darah itu adalah prajurit.
Lihat-lihat. Ulang lagi ya. Hati adalah panglima, tubuh adalah prajurit. Untuk mengendalikan tubuh, ya, dikendalikan hatinya. Untuk mengendalikan prajurit, pimpinannya. Begitu hamba Allah. Maka di sini ada hal yang paling penting. Mana yang paling penting? Kolbu atau otak? Ini yang disebut emotional quotient, ini yang disebut intelligent quotient. Inilah yang disebut sekularitas. Inilah yang disebut spiritualitas. Ini penyakit medis dimulai dari sini. Saraf, sel, neuron, gen, ya. Tetapi areal ini tidak tersentuh atau disembunyikan. Karena ini tidak berhubungan dengan bisnis, tidak berhubungan dengan farmasi. Kalau ini semua berhubungan dengan bisnis, industri. Oke, hamba Allah bisa dipahami nih? Lanjut ya, lanjut. Maka setan tidak mengambil tangan, mata, telinga, tapi setan mengintai ini. Nabi SAW mengatakan setan senantiasa mengintai kolbu manusia. Ketika di sana ada zikir, maka dia menyelinap. Ketika tidak ada zikir, maka dia menguasai dengan was-was. Oke, hamba Allah. Maka ketika kolbu manusia dikuasai, pikiran manusia dikuasai, semuanya menjadi kacau. Dorongannya buruk, pikirannya buruk, keluarnya pun buruk. Itulah yang disebut kotoran di dalam jiwa dibangun oleh rasa ragu-ragu terhadap kehidupan akhirat yang memunculkan ambisi dunia, membuat manusia menyekutukan Allah, menyelisihi sunnah, hasad kepada yang lain, timbullah kekacauan, melakukan dosa-dosa besar dan tertipu oleh dunia. Baik, sekarang apa hubungannya dengan sel-sel tubuh Ustaz? Ini lebih kompleks ke dalam. Ya, lebih kompleks ke dalam hamba Allah. Kalau tadi ini kita baru bicara di luar sel, jantung, organ, otot. Kita masuk ke dalam ruang sel. Siap? Harus siap. Kita akan masuk ke dalam yang lebih dalam lagi, ya. Baik hamba Allah yang muliakan, ini tujuannya apa? Membangun relasi, ya, penyembuhan penyakit-penyakit medis dengan Al-Qur'an. Ya, bagaimana Al-Qur'an itu sesungguhnya menyembuhkan manusia. Ya. Hamba Allah yang dimuliakan, Al-Qur'an adalah mukjizat yang memang ajaib. Jadi kalau kanker sembuh dengan suara itu ajaib Ustaz, memang ajaib. Ya, tapi keajaiban itu disertai dengan reaksi alam, reaksi ilmiah. Ya. Reaksi ilmiah hamba Allah yang mulia. Kenapa? Ini dunia. Jadi keajaiban di dunia ini berhubungan dengan reaksi alam. Pesawat itu terbang. Ajaib kan? Bahkan sebelum ada pesawat itu tidak mungkin besi 30 ton terbang kan? Ajaib, tetapi ada respon ilmiahnya. Ya, ada angin, ada udara, ada massa dan lain-lain. Baik. Dan terapi Al-Qur'an adalah terapi suara. Ini Anda mendengar dari saya suara. Maka terapi Al-Qur'an adalah terapi suara, dan di sini ada fakta-fakta ilmiah sel kanker hancur dengan Al-Qur'an, ya. Kemudian kita perlu mensimulasikannya pada poin berikutnya, dan yang terakhir adalah menguak rahasia di balik penyembuhan dengan Al-Qur'an. Bagaimana sih Al-Qur'an itu menyembuhkan? Pertama, hamba Allah yang menyembuhkan adalah suaranya. Frekuensi gelombang suara dipadukan dengan iman, dengan cara-cara Nabi SAW, ya, mengenal tipu daya setan yang, ya, menghinggapi inang atau induk yang dibacakan Al-Qur'an, dan yang terakhir adalah menghancurkan pengharang di dalam Al-Qur'an. Ini 5 poin yang harus diketahui ketika seseorang ingin paham penyembuhan dengan Al-Qur'an. Besok kita akan bahas tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, dan terapi Al-Qur'an. Tapi hari ini kita akan dudukan masalah yang terbesar tadi, membangun relasi antara medis dan non medis. Saya beri subjudul baru, kanker dan Al-Qur'an. Ya Allah.
Sekali lagi ini bisa jadi presentasi terakhir ya di bulan ini. Saya tidak ada training lagi, jadi mohon untuk menyimak kaum muslimin pun di rumah masing-masing ya. Kanker dan Al-Quran hamba Allah yang muliakan. Terapi suara. Terapi Al-Quran. Para ilmuwan menemukan bahwa otak manusia itu terbangun dari konstruksi sel-sel yang bersuara. Yang suara itu terpengaruh oleh suara dari luar. Selain punya suara, dia juga terpengaruh oleh suara dari luar. Suara apa yang maksud Ustaz? Apakah otak itu berbunyi nyeng nyeng nyeng? Enggak. Frekuensi getar ya, yang merangkai satu informasi. Begitu hamba Allah yang muliakan ya. Oke, dan ketika ada suara dari luar terdengar di telinga, maka ini dirambatkan ke otak secara ilmiah. Ini teori voice of therapy dari dokter Alfred Tomatis ya, 1920, masih baru penemuannya ya. Dan kemudian di sini ada sesuatu yang hilang, yakni jantung manusia. Saya selama 5 sampai 7 tahun ini adalah terus-menerus menyampaikan hubungan antara telinga, jantung, dan otak yang dihilangkan mereka. Saya meyakini dari telinga itu tidak langsung ke otak tapi ke kolbu dulu. Ibu kalau dengar satu berita yang menakutkan atau menegangkan, debar-debar dulu atau pusing dulu? Ya, ketika di ruqyah itu pusing dulu apa debar-debar dulu? Debar-debar dulu baru pusing. Jadi dari telinga itu bukan ke otak, tapi ke rasa dulu, baru pikiran. Betul nggak? Ada informasi membahagiakan, itu di kepala apa di dada bahagia itu? Di dada. Nah, bagian ini dihilangkan. Banyak penyakit yang nggak bisa sembuh. Kenapa? Bagian ini dihilangkan. Ini bagian spiritualitas. Kenapa dihilangkan? Kalau dipelajari orang akan masuk Islam. Orang akan melihat kehebatan, kedahsyatan Al-Quran. Karena pengaruh terapinya yang terbesar adalah suara. Zikir, bisikan, suara. Doa, suara. Al-Quran, suara. Komunikasi dengan suara. Saya ngomong ini adalah suara. Nah, hamba Allah menekan di sini kita memulai ya. Jadi terapi Al-Quran adalah terapi suara. Ada fakta mengejutkan yang saya temukan ya hamba Allah menekan beberapa tahun silam, dan sejak saat itu saya bawa terus kemana-mana, keliling dunia, keliling Indonesia, keliling Nusantara saya bawa ini. Ya, dan alhamdulillah hari ini kami telah siap untuk membuka rumah kanker dengan Al-Quran. Ya, ternyata sel kanker hancur dalam hitungan menit, meledak ketika dibacakan Al-Quran. Dan bahkan kami menemukan baru-baru ini, ya ini fakta yang kami temukan langsung, tumor meledak ketika dibacakan Al-Quran dalam 2 hari. Dalam kurun waktu dua hari. Siapakah hamba Allah yang meneliti ini? Ternyata seorang muslim dari Syam. Namanya Dr. Abdul Daim Al-Kahil. Ya, beliau menulis lebih dari 30 jurnal internasional tentang The Miracle of Quranic Healing. Keajaiban penyembuhan Al-Quran. Dan bukunya ada lebih dari 20. Bisa dicek di alkahel87.com kalau tidak salah ya, di googling. Nah, Mbak Allah menekan, beliau meneliti Al-Quran selama 3 tahun hubungannya dengan kanker. Ya, kemudian menulis 20 buku, dan beliau seorang hafiz Quran dari Syam. Ya, dari Syam ini imannya kuat-kuat. Penelitian beliau ini didukung oleh 27 fakta ilmiah, ya, 27 dasar-dasar ilmiah referensi internasional, dan beliau mendapatkan Nobel Prize, ya, penghargaan Nobel, kelas penghargaan pengakuan kelas dunia, bahwa penelitiannya, jurnalnya berhasil memukau dan membuat seluruh dunia sepakat bahwa benar Al-Quran bisa menghancurkan kanker. Menarik gak? Ya. Saya Ustadz bukan kanker, sakit pinggang. Kalau kanker sembuh apalagi sakit pinggang. Ya, gitu. Ya, lihat apa boleh kan? Ini tidak perlu dibaca dan ditulis ya. Kita skip. Kita mulai
dari struktur alam semesta. Itu terbangun dari atom. Semesta raya, Bapak sekalian, semesta raya ini bergerak berputar. Di dalam semesta raya ada galaksi. Di dalam galaksi ada bintang, ya. Di dalam galaksi ada tata surya, di dalam galaksi ada bintang. Salah satu bintang itu matahari, ada tata surya. Itu berputar semuanya, ya. Dalam tata surya ada planet, planet itu berputar. Di dalam planet ada satelit, contohnya bulan, bulan juga berputar. Terus semakin kecil, debu-debu yang berterbangan ini semua bergerak, itu terbangun dari atom yang berputar. Semuanya secara statis, luar biasa. Oke, nah boleh melihatkan, ketika ini tidak lagi statis, maka itulah yang disebut hari kiamat. Ya, tidak terlalu jauh di sini, cuman ini adalah hal yang nyata. Dan di dalam tubuh manusia, ya, di dalam tadi ada hardware yang namanya otak, yang itu tersusun dari sel-sel yang juga bergetar dan berputar. Baik, bergetar, ya, dan bekerja seperti komputer. Setiap sel bekerja saling terkoordinir secara keseluruhan. Ini terhubung dengan neuron. Ya Allah, ya, di dalam otak manusia, sekali lagi otak ini adalah panglima tubuh manusia, ya. Kita akan masuk ke dalamnya. Di dalam tubuh itu, ya, hamba Allah, di dalam otak manusia itu ada namanya neuron yang menghubungkan sel dengan sel. Jadi semacam kabel gitu, Bu, ya. Kabel halus sekali. Nah, ini kabel halus ini, neuron ini bergetar dan terpengaruh oleh getaran dari luar. Oke. Saya tadi tidak sempat sertakan. Ibu ada tahu orang yang stroke dan terikat seperti ini? Terikat, terkunci. Stroke-nya itu terkunci, mulutnya ataupun tangannya. Ya, oke. Elon Musk, orang kafir dia, berhasil membuat satu teknologi namanya Neuralink. Kita bicara neuron, ya, mungkin percaya tidak percaya, ya. Teman-teman sekalian, beliau itu sudah bicara Neuralink, menghubungkan kabel-kabel ini ke komputer. Film apa itu? Ultraman atau apa itu, ya. Jadi kepala ini ditusuk dengan USB, dihubungkan ke komputer gitu. Tapi bukan USB, serabut halus seperti syaraf dihubungkan ke komputer, lalu komputer itu dihubungkan kepada robot. Jadi ketika saya stroke misalkan, ya, saya ini stroke, tangannya begini nih. Ini tangan robot ini, saya melihat air ini, tangan robotnya yang ngambil. Sesuai keinginan. Gerakannya itu sesuai keinginan. Diminum sama dia, bismillah. Padahal tangannya terkunci. Tangan robot ini mewakili tangan dia. Nanti saya download gambarnya. Uji cobanya kepada monyet. Monyet diikat, dihubungkan otaknya dengan komputer. Diletakkan di depannya buah, tangan robotnya ngambil seperti monyet. Oke, subhanallah. Ada orang dungu, Bu, tidak bisa melihat. Ya, orang tidak bisa melihat. Di bypass dari telinga ke otaknya, sehingga dia kembali mendengar. Nah, luar biasa. Teknologi tidak berhenti di situ hari ini, sekarang sudah melaju kepada dunia genetik. Manusia sudah bisa mengedit genetik manusia. Gen sudah bisa diedit hari ini. Nah, maksud saya, mari ambil perhatian, ini bukan rekayasa. Ini sesuatu yang hisiyah, ya, sesuatu yang ilmiah. Dan ketika kita paham ini, kita akan melihat kedahsyatan terapi Al-Quran, Allah. Ya, lanjutin. Jadi di dalam otak manusia ada apa namanya? Ada neuron. Neuron, ya. Di dalam neuron itu menghubungkan antara sel satu dengan sel yang lainnya. Ini saya gambarkan di sini virus yang menyerang sel. Nah, yang bulat ini adalah sel. Presiden. Ini yang bulat ini adalah sel. Ini virus sedang masuk ke dalam. Ini adalah foto sel langsung. Foto sel. Ya. Baik, sel mengalami getaran tanpa terkecuali. Jadi sel itu bergetar.
Kemudian getaran sel saling mempengaruhi, menghasilkan mekanisme listrik dan magnetik, menghasilkan listrik. Jadi sel-sel ini bergetar menghasilkan listrik. Listrik ini ditembakkan untuk menggerakkan tubuh ke saraf motorik, ya, menggerakkan tubuh. Dan ini berfungsi sebaliknya. Dari sini keluar, dari luar ke sini. Melalui ini. Oke, boleh kan? Oke, lanjutin. Apakah setan sebesar ini, Ustaz? Setan lebih kecil lagi. Saya akan bahas juga. Ini gambar neuron, penghubung antara sel satu dengan sel yang lainnya dengan satu jaringan yang sangat halus. Baik, ini menembakkan listrik. Bapak sekalian, ada belut elektrik. Tahu nggak berapa ribu volt? Belut yang bisa nyetrum. Pernah dengar nggak? Electric eel. Belut listrik itu bisa nyetrum sampai 5.000 volt. Jadi kalau digigit buaya, belut ini buayanya pingsan. Dahsyat ya. Dalam tubuh manusia pun ada listrik. Pusatnya di sini, pusat bioelektrik itu di sini. Jadi secara kasarnya dari jantung ke kepala itu ada kabel begitu. Tapi kabel yang sangat halus yang diingkari oleh dunia saintik. Ada satu penelitian yang menunjukkan ada hubungan antara hati dengan pikiran. Oke, kita lanjutkan. Saya bicara ini dari ini nyambung ke speaker lalu dipancarkan ke telinga Anda. Begitu. Ditangkap oleh speaker, dihubungkan ke mixer, disebarluaskan ke internet. Orang ini dengerin dari berbagai tempat di Indonesia. Oke. Mekanisme terapi suara sama, Bu. Jadi dari mulut saya ini ditembak ke telinga Ibu, dari telinga masuk ke hati, ke pikiran, lalu ke tubuh. Cara setan itu bukan merusak sel, tetapi mengikat. Jadi bayangkan kalau neuron-neuron ini diikat oleh sel, maka itulah penyakit yang disebut ayan, epilepsi. Ya, kalau pusing itu bukan diikat, itu dikacaukan. Jadi ada banyak suara di sana. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman ya. Selanjutnya ini adalah foto langsung saat suara mempengaruhi sel di dalam tubuh. Ini lebih jelas lagi ketika kanker hancur meledak ketika dibacakan Al-Quran. Ini hitungan ke 30 menit. Ini gambar langsung sel ketika dibacakan Al-Quran. Lihat warnanya beda ya, berubah, memerah. Ini adalah proses pengaruh bacaan Al-Quran kepada sel, ya, sebuah gambaran nyata dari sebuah sel yang tercetak oleh kata-kata tertentu. Ya, selanjutnya ini adalah sel darah. Ya, maka leukemia itu lebih cepat sembuhnya. Sel darah sebelum dan sesudah dibacakan Al-Quran. Lebih bagus sebelum apa setelah? Kalau penasaran, Anda selfie sekarang, selfie lagi besok jam yang sama. Itu hasilnya beda. Malam ini berat karena belum ada ruqyah dari saya. Insya Allah, ya, habis ruqyah nanti lebih celing, lebih segar. Ini sel setelah dibacakan, ini sebelum. Saya itu bisa melihat nyata di mata pasien-pasien saya. Ini sebelum, ini setelah. Lihat ini sebelum, sesudah. Ada cahaya melingkar yang melindungi. Ini ketika dibacakan ayat kursi. Jadi ada cahaya pelindung yang melindungi sel-sel tubuh. Luar biasa enggak? Oke. Nah, hamba Allah, ini air sebelum dan sesudah dibacakan. Ini kalau Anda tahu molekulnya air Zam-Zam itu menyamai, mendekati molekulnya air Zam-Zam. Ya. Selanjutnya ini adalah madu dan zaitun, ya hamba-hamba Allah. Madu dan zaitun itu obat yang umum, tapi ketika dibacakan Al-Quran memiliki informasi penyembuhan yang spesifik. Jadi zaitun itu obat yang biasa bahasanya, tapi kalau dibacain Quran jadi luar biasa. Bisa jadi obat yang spesifik untuk apa? Untuk ini, untuk itu. Ya, luar biasa. Dan ini adalah gambar sel kanker. Ibu-ibu, mari. Ya.
Ini adalah gambar sel kanker. Kalau malam ini nggak ada yang kanker, saya tidak terangkan ini. Ini kanker stadium 1. Mari. Ini kanker stadium 1. Stadium 1 itu gimana? Baru punya 1 akar. Ini kanker stadium 2. Sudah punya 2 akar. Jadi akarnya sudah berakar. Menuju stadium 3, sudah menguat. Stadium 4 bagaimana? Stadium 4 ketika sudah pecah. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya adalah seperti ini. Nah, jadi sel yang infeksinya sudah pecah dan nanti menimbulkan yang lainnya. Begitu hamba Allah ya. Ini setelah virus bertambah banyak di dalam sel. Nah, lihat. Jadi ini adalah gambaran ketika virus menempel kepada sel. Ya, virus menempel kepada sel. Kalau virus lebih konkret lagi, ya. Kalau kanker itu sel. Sel yang bermutasi karena satu induksi, karena satu sebab, karena satu pemicu. Nah, pemicunya belum diketahui sampai detik ini. Ya Pak ya. Saya ulang lagi. Kanker itu Ibu adalah sel yang bermutasi karena satu sebab. Sel yang bermutasi secara abnormal, itu definisi kanker. Maksudnya sel yang tumbuh berkembang secara cepat tanpa diketahui sebabnya. Dan pasti ada sebab. Oke. Kalaupun diketahui sebabnya itu dinamakan virus. Virus itu sesuatu yang belum teridentifikasi. Oke, kembali. Ini sel. Di dalam sel itu ada kromosom X, Y. Kromosomnya itu ada 46. Banyak ya? Dari satu kromosom ini kalau dibentangkan itu ada serabut halus tali yang menyusunnya namanya DNA. Oke, di dalam DNA itu ada gen. Kalau Anda mendengar penyakit genetik, itu letaknya di sini. Makanya tidak terdeteksi dan belum ada obatnya. Tapi sekali lagi hari ini sudah ada teknologi yang bisa memotong ini DNA. Letaknya jauh di dalam sel. Bayangkan satu tubuh manusia ada 30 triliun sel. Ini saya bukan orang ilmuwan ini, hanya ngutip-ngutip saja. Tapi saya ingin mempelajari ke dalam agar orang-orang mengagungkan Al-Quran. Kenapa? Al-Quran itu masuk ke sini hamba Allah. Suara yang masuk ke dalam sel, ke dalam kromosom, ke dalam DNA, ke dalam ruang genetis dan menyembuhkannya, melepaskan ikatan-ikatannya. Penyakit genetis itu penyakit keturunan, bahasa lainnya jin keturunan. Dan kanker adalah jin nasab. Dalam penelitian saya, kanker itu jin nasab. Jadi kalau begitu Ustaz, bisa ditembakkan dari sini pemicunya. Yes, correct. Di sini pemicunya, di dalam sini. Saya tidak peduli para peneliti membenarkan atau tidak karena kami sudah mendapatkan bukti atau buahnya, yakni kesembuhan. Tapi kalau Anda ingin tahu, datangnya dari sini. Dan hamba Allah, ini bukan seperti komputer, tapi seperti server komputer. Seperti head office yang di dalamnya ada komputer-komputer. Jadi ini adalah lautan informasi, bukan 1-2 tera. Lautan informasi kehidupan manusia. Kalau Anda ingin tahu, dari sinilah sel itu membelah. Dan ini adalah suara. Informasi yang dimaksud di sini adalah suara. Kaset suara, bahasanya itu begitu. Genetik itu kaset suara. Oke, begini deh. Pernah nggak melihat alat-alat berat bergerak? Diperintah sama
komputer. Di komputer itu biasanya ada key gain, key generatif, atau satu USB, satu chip namanya. Gitu ya. Jadi pergerakan yang masif di luar itu ada satu chip yang kecil di dalam. Maka itulah yang disebut ruangan DNA manusia, dan inilah yang diotak-atik oleh setan. Cakep nggak setan? Cakep. Ya saya tertarik karena saya memang bekerja di sini. Saya ingin seluruh orang yang kanker itu sembuh dan menyembah Allah. Dan sembuh dengan Al-Quran, dengan percaya diri, dengan tersistem, ya, hamba Allah yang muliakan. Lihat, ini adalah ketika virus menginduksi sel, ketika virus ya masuk ke dalam sel. Virus tidak membawa senjata, kata para ilmuwan, tidak membawa alat, tidak membawa racun, Pak. Dia hanya membawa suara, membawa informasi, menyuntikkan satu informasi ke dalam informasi awal. Apa informasi awal? Fitrah. Fitrah itu gimana contohnya? Lihat orang tenggelam, kita menolong atau menenggelamkan? Ada orang anak tenggelam, kita menolong atau membiarkan? Menolong. Kita tenggelam, kita terjun ke bawah atau mau naik ke atas? Nah, itu fitrah. Ketika ada ancaman, orang lari. Kenapa? Fitrah menyelamatkan nyawa. Nah, ketika fitrah ini diubah oleh satu keadaan, satu informasi yang jahat dari luar, maka dibalik, ingin bunuh diri. Nah, baik, Saudara ya. Ini namanya fitrah yang diinduksi, yang diinfus oleh satu makhluk yang tidak diketahui. Ini bentuk aslinya tidak begini, ini contoh. Ya, ada katanya corona diperbesar 1.600 kali. Virus itu 100.000 kali baru terlihat. Itu hoak. Ini satu gambaran ketika sel terinduksi oleh virus. Maka ini adalah DNA yang dirusak oleh virus. Hamba Allah yang muliakan, ini luar biasa. Ya, ini adalah penjelasan tentang bagaimana ketika sel itu ketika Al-Quran itu menembus ke dalam sel ini, memperbaiki sel-sel di dalam tubuh manusia. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan malam ini. Sisanya 10 menit saya ingin gunakan untuk tanya jawab. Dipersilahkan jika Bapak Ibu ingin jawab, tanya jawab. Besok materinya adalah tazkiyatun nafas dan terapi Al-Quran, lebih pada secara spiritual bagaimana melakukan penyembuhannya. Ya, barakallahu fiik. Demikian dulu, kita tutup dulu. Pemirsa yang di rumah, di RHTP yang menyimak, ya alhamdulillah telah selesai materinya dan ruqyahnya. Jazakumullahu khairan katsiran. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.